Fayakunu 'inda dzalika khitabu syar'i mu'allaqan bihi hatta yafiqa min tilkal halah. Teman-teman, tua khamar yukhmirul akal, ya, menghilangkan akal. Maulana Jalal Rumi menyebut ilmu makrifat, kerinduan bermakrifat itu kalau masuk ke dalam diri, itu seperti orang meneguk khamar, tapi khamar makrifat, maka dia akan mabuk sesaat. Nah, ini nih jadi ya, halaman 45 aja lah. Ya. Halaman 45. Nih, kita dengar kemarin ada yang ngaku-ngaku saya sudah marifat, Allah sudah dalam diriku, jadi aku nggak sholat lagi katanya. Ngeri kali itu orangnya. Sudah ketemu, Bia? Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina ila Imam Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu ta'ala anhu wa qadasallahu sirruhu qala la yazalul wali, ya, senantiasalah sang wali walau balagha a'la maqamin yantahi ilaihi. Ini meluruskan persepsi orang tentang Al-Imam Ibnu Arabi. Ibnu Arabi tidak pernah mengatakan wali itu gugur syariat darinya. Karena semua ilmu kemarifatan hari ini dialamatkan ke beliau. Apa kata beliau? La yazalul wali. Tetaplah si wali itu. Senantiasalah si wali itu. Antum kan belum wali kan? Jangan gaya-gayaan dulu. Wali aja masih gitu. Wali aja masih. Apa yang masih pada wali? Walau balagha a'la maqamin yantahi ilaih. Meskipun dia sampai ke ujung makom. La yasqut anhu khitabu syar'i bil a'mal. Tidaklah gugur padanya kewajiban yang telah Allah khitabkan, Allah titahkan untuk beramal dengan syariat. Illa. Ada illanya. Ada illanya. Ada yang pernah lihat Wan Sekhon sholat nggak dia? Kasat mata nih. Tapi orang ada yang bisa lihat dia sholat. Ada yang pernah lihat dia sholat. Tapi bukan dia. Dia, tapi bukan dia. Gimana ceritanya? Sama dengan Habib Ja'far Al-Kaf, almarhum. Terlihat di 3 tempat di waktu yang sama, amalannya beda-beda. Satu sholat, satu baca Quran, satu sujud. Wallahu a'lam. Itu gimana ceritanya? Ya. Nggak usah norak. Kita punya sahabat begitu juga kok. Masih hidup, kerja di salah satu tempat kesehatan di Jakarta. Ya. Lagi zikir Allah, 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 dan sholawat. Dia rindu Raudhah. Saudaranya lagi di Raudhah. Kata saudaranya, loh, kamu kok umroh? Katanya kamu di kampung. Ya, disapa nggak jawab. Pulang-pulang, saudaranya marah. Sombong amat loh. Masa di Raudhah sombong kan gitu. Terus dia bilang, enggak. Saya jam itu lagi ngamalin zikir. Zikir khafi. Allah, Allah, dan sholawat. Hidup orang. Ya, gak usah norak-norak amat lah. Ya biasa aja. Itu orang ada di jam yang sama di 2 tempat. Bayangin coba. Oke. Masuk akal? Masuk akal? Akalnya harus di-upgrade kalau belum masuk. Bukan ini tidak masuk akal, tapi akalmu yang belum sampai. Maka ada seorang tokoh ilmu Quran di
di Prancis, tapi orang 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 Islam dituduh liberal, tapi dalam hal ini dia ngambil ilmu Ghazali. Cuma dia perkenalkan pemikiran itu ke dunia barat. Apa kata dia? Namanya Arkon. Ada yang dapat dicapai akal, ada yang akal mengatakan ini mustahil. Ada yang akal sebagian orang sanggup, sebagian orang nggak sanggup. Bukan berarti hal ini nggak masuk akal. Cuma sebagian akal orang nggak sanggup. Akal tidak sampai bukan berarti barangnya nggak ada. Nah, yang kedua, sesuatu yang muhalun, mustahil. Semenjak saya baca begitu, saya pikir, oh Arkon ini nggak liberal ini. Dia mengajarkan ilmu Imam Ghazali. Cuma mungkin agak genit dikit. Ya, orang Arab nggak siap dengernya. Ya, Buya Aldomi ini salah satu penikmat Arkon ini diam-diam. Ya. Pernah baca lah ya. Waktu dulu S1, S2 pasti pernah baca. Saya ngumpulin buku Arkon itu dalam bahasa Perancis lebih dari 5 buku. Dan kita menemukan hal seperti itu dan senang sekali ya. Nah, barang ini bukan nggak masuk, bukan sesuatu nggak masuk akal, bukan mustahil, tapi ini barang akal mungkin belum nyampe, tapi akal orang lain ada yang sudah nyampe gitu. Illa an taghliba alaih halatun tusayyiruhu kal majnun au al mughma alaih. Kecuali si wali mengalami sesuatu yang dia kemudian seperti orang gila atau seperti orang yang hilang akal. Mughma alaih. Mughma itu bisa pingsan, yang penting hilang akal. Nah, itu lawan sihron. Lawan sihron itu kal majnun, tapi bukan majnun. Seperti orang gila, tapi bukan gila. Paham? Habib Ja'far, kal mughma, lakin ghair mughma alaih. Kayak orang nggak punya akal, tapi punya akal gitu. Masa nyampe di pantai buang-buang duit kan nggak punya akal tuh. Tapi endahu aklun itu cara bersihin kalbu muridnya. Kalau ada orang yang khidmat ke beliau lagi senang sama duit, itu duit dibuang langsung. Kalau ada orang lagi bagai-bagain lambangnya, itu dicoret lawan sehan. Organisasi, ya. Kita lihat tuh, ya, saudara kita Habib Syekh Razi, Maula Dawilah, utnya itu, yang gitar Arab itu dicoret-coret sama beliau kan. Supaya ketika melihat, nggak takjub melihat. Yang terlihat, oh goresan guruku. Gitu. Maka dia robitoh terus kepada gurunya. Kolbunya terikat terus dengan kasih sayang gurunya. Sehingga terhubung dengan kolbu baginda Nabi Muhammad SAW. Fayakunu inda dhalika khitabu syar'i. Nah, tapi mereka itu tidak semuanya dapat dijadikan mursyid. Hanya orang tertentu yang ngerti syarat beliau aja. Barangkali khodam-khodamnya Wan Sekhon itu nggak semua juga paham. Ada yang paham. Nah, yang paham inilah yang dapat menjadi murid beliau. Kalau nggak khidmat aja. Nah, yang paham ini mungkin yang dia pahami lain dengan yang didengar oleh khodam-khodamnya. Bisa jadi beda. Coba nanti konfirmasi ke Habib Syekh Razi itu ya. Benar nggak ini? Karena rata-rata orang-orang majzub, kita nyebutnya majzub, itu nggak bisa jadi dengan mursyid. Rata-rata. Kecuali orang-orang yang mengerti bahasa jazbahnya, bahasa sakernya beliau. Ya. Fayakunu 'inda dzalika khitabu syar'i mu'allaqan bihi hatta yafiqa min tilkal halah. Teman-teman, tua khamar yukhmirul akal, ya, menghilangkan akal. Maulana Jalal Rumi menyebut ilmu makrifat, kerinduan bermakrifat itu kalau masuk ke dalam diri itu seperti orang meneguk khamar, tapi khamar makrifat, maka dia akan mabuk sesaat. Dia mabuk sesaat. Ya. Inilah yang ditahan-tahan sama kita dulu biar Datu Dodo nih nggak wirling.
Kalau enggak dia sudah mau wirling gitu. Takut takut ini jadi fitnah ya. Karena ribat tidak menolak sama dan wirling, tapi ribat tidak melakukannya kecuali jika halnya datang. Ya, kita nggak nolak wirling, bagi kita itu seni sufi. Bahkan kalau kita lagi ya mukhayyam, kita lagi berkemah, kita pakai tuh zikir berdiri itu. Ya, cuma nggak lama-lama, takut hilang, takut antum minum khamar ma'rifat. Ya, maksud saya sederhana, jika yang materi itu bisa memabukkan akal, apalagi yang non materi, maka ini haram dikonsumsi kecuali yang diizinkan dokter rohani. Dokter boleh bilang, ini kamu minum ini. Tapi dokter yang bilang, darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Kalau darurat maka haram jadi halal. Tapi hanya di waktu itu. Hatta yafiq min tilkal halah. Fa'idha afaqa qala subhanaka tubtu ilaih. Sayyidina Musa ketika sadar, apa kata beliau? Subhanaka tubtu ilaih. Maha hebat engkau ya Allah. Aku bertobat kepadamu. Ya. Maka antum kalau habis zikir, salah satu yang dibaca selain alhamdulillah adalah subhanaka tubtu ilaik. Kalau mengalami pengalaman rohani yang kencang, dahsyat, baca ini. Wa kullu man idda'a fi halati sihhatihi wa thubuti aqlihi an qad wasala ila maqamin a'tahu dhalika al-maqam taraka al-a'mal fa qawluhu zurun wa buhtanun wa wasuluhu ila saqar. Ya, kalau ada orang ngaku-ngaku akalnya masih oke, kesadarannya masih utuh, lalu dia ngaku-ngaku sampai di makom yang tidak makom mabuk ini, lalu tarkal a'mal, lalu dia mengingkari, mengamalkan sesuatu dari syariat, ya. Taroka di sini taroka lil inkar. Tarokanya apa? Lil inkar, ya. Kalau ada orang malas sholat, kita nggak hitung dia kafir, kita hitung dia fasik. Nah, kalau ada wali lagi mabuk di bab itu, maka dia kita hitung apa? Ya, orang mabuk dengan ilmu ma'rifat, itu mabuknya gila. Ya, kalau antum belum pernah mengalami itu, nggak usah diminta juga. Itu beratnya bukan main. Ya, beratnya bukan main. Sayyidina Muhammad SAW adalah orang yang paling kuat dan beliau sanggup menahan hanya menggigil, begitu kayak demam. Ya, maka beliau sampai berkeringat. Kalau kita dapat itu, kita gila langsung. Ya. Maka beliau mengatakan, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Aku menjadi beruban karena makrifat yang tersimpan dalam surat Hud dan saudara-saudaranya. Jadi Hud ini banyak ayat-ayat makrifat di surat Hud. Syayyabatni, hanya jadi uban. Kalau di wali setelah Nabi Muhammad SAW bukan jadi uban. Ada yang mati langsung. Jadi Sayyidina Al-Hasan Al-Basri baca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu enggak tahu maknanya semua kan? Itu kalau tahu maknanya itu bisa pingsan langsung seperti pingsannya 4 sahabat Nabi, 4 tabi'in, bahkan disebut di situ yang hadir dia meninggal langsung. Itu dahsyatnya ayat itu. Dahsyatnya ayat. Ya. Kami masih nyaksikan lah dulu guru saya kalau ada satu bab ma'rifat maka beliau buat syair waktu kami masih kecil ya. Kalau sudah bersyair, Masya Allah, itu semuanya kayak orang demam. Ya. Ada yang pingsan, ada yang guling-guling. Meninggal beliau, torikot itu hilang. Torikot mahabbahnya hilang. Ya. Dan beliau difitnah, Masya Allah. Ya, difitnah sesat, Masya Allah. Nah, dari beliaulah kemudian saya paham bab-bab ini. Maka ketika ketemu wali-wali Allah yang lebih dahsyat lagi mabuknya, kita nggak kaget-kaget hari ini. Ya, kita bersyukur Allah persiapkan nanti itu ya dengan ma'rifat yang sederhana itu. Nah, siapa yang tidak
mengalami hal ini. Lalu coba-coba bilang, Allah dalam diriku. Nggak perlu sholat lagi. Zaurun wa buhtan. Itu bohong. Itu dusta. Wa wusulu ila saqar, dia bukannya datang ke Allah masuk surga, tapi ila saqar, neraka saqar, ya. Jadi manhaj ribat jelas, kita tidak pernah mengatakan bahwa orang kalau sudah usul terangkat syariat darinya. Nggak ada. Yang ada pakai ilahnya. Jika akal dia yang menjadi syarat seseorang wajib mengamalkan syariat, Allah tutup atau Allah hilangkan sejenak, maka di saat itu saja dia tidak dihukum karena meninggalkan syariat. Gitu, ya. Nah, dan mabuk itu ada yang mabuk seperti orang begitu, ada yang mabuk tapi kelihatannya dia tidak mabuk. Nah, ada orang begitu. Oleh karenanya, sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, berbaik sangkalah kepada kekasih-kekasih Allah, kepada hamba-hamba Allah, siapa tahu ada rahasia di kalbu mereka. Ya, barangkali itu sedikit mengambil berkah dari kitab Al-Inbah ala Tariqillah, dan di sini saya bersaksi bahwa Imam Ibn Arabi, Imam Ahlus Sunnah yang kuat dan tidak pernah melanggar syariat, baik dalam bab akidah, bab syariah, ataupun bab-bab yang lain. Tidak seperti yang diasumsikan orang-orang jahil hari ini, yang mereka tidak mau memahami Imam Ibn Arabi secara objektif. Wallahu ta'ala alam bisawab, nasallallahu al-afwa wal-afiyah lana liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nur